Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berlanjut kegiatan podcast kita. Kebetulan pada malam hari ini kita masih membahas tentang BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Yang kebetulan tema yang kita ambil adalah yang elegan itu seperti apa sih? Atau calon-calon BPD di periode selanjutnya yang elegan itu yang seperti apa. Nah, kebetulan pada malam hari ini kita juga kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Di samping kanan saya kebetulan ada Pak Isnaini. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Desa Anjani dan pernah juga menjadi anggota BPD termuda pada masanya. Kemudian di tengah ada Pak Syarif Hidayatullah. Beliau sebagai kepala wilayah sebagai Banjarmanis Selatan. Dan di pojok kebetulan beliau Pak Hairul Hadi. Beliau sebagai sekretaris BPD periode 2016-2022. Betul ya Pak? 2016-2022. Nah, kemarin kita sudah membahas dan mengundang teman-teman pemuda untuk membahas tentang BPD. Nah, pada malam hari ini kita masih tetap membahas tentang BPD, tetapi dengan narasumber yang berbeda. Tetapi masih tetap pembahasan kita tentang BPD. Sebelum kita lanjut, kita sapa dulu narasumber kita. Kita mulai dari Pak Isnaini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kira-kira perpolitikan di Desa Anjani bagaimana dari sudut pandang Bapak sampai saat ini? Baik. Waalaikumsalam. Sebelumnya aku apresiasi kepada jujur baru pertama kita ada seperti ini ya. Jadi kita juga tertekan. Jadi kalau berbicara bukan terjadi ya alhamdulillah. Jadi seperti biasanya baik-baik saja. Tidak ada yang tidak berdesa lain yang jadi perkelahian, kurang-kurangkan ambil yang lain. Alhamdulillah. Insyaallah. Kalau Pak Syarif, bagaimana kabarnya sampai hari ini? Masih tetap mengawal dan memantau perpolitikan? Insya Allah. Kalau Pak Hairul Hadi sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau boleh saya tanya, masih tetap juga memantau perpolitikan sampai hari ini? Untuk saat ini masih apa yang akan nyalon dari DPD, nanti kalau begitu juga kepolitikan di Bupati dan DPR. Lanjut ya, kita lanjut mengenai pembahasan calon yang elegan seperti apa. Saya ingin ke Pak Sekretaris dulu. Saya ingin ke Pak Sekretaris. Kebetulan beliau selain menjadi Sekretaris BPD, kira-kira kesehariannya seperti apa kira-kira Pak? Seharian jadi guru di SMK sama di MTS. Nah, sorenya jadi dosen di SMK. Megang mata kuliah Organisasi komputer dan arsitektur komputer dan multimedia. Kalau di STMK kan banyak mata kuliahnya. Iya. Oke. Kira-kira pengalamannya sampai hari ini Pak, ya bagaimana misalkan di BPD terutama di Desa Anjani kita sampai saat ini seperti apa dia progresnya? Ya barangkali sejak periode sebelum-sebelumnya itu sampai saat ini kira-kira. Nah, di periode ini sejauh 6 tahun kita menjabat ini, memang mungkin BPD yang ini paling banyak pekerjaan atau banyak kendala. Seperti kemarin ini untuk
pemilihan PAW kan, nah iya. tumben kita kan dianjani. Begitu juga dengan pemekaran kadus juga, ya tumben kita temukan. Nah, mungkin di periode-periode berikutnya mungkin lebih juga kita tidak tahu kan. Ya. Nah, yang paling di sini pas pemilihan kades itu yang kadang seperti ketua kami kadang dijaga sama polisi saking takut lah Iya. di masa. Nah, kita juga kan kadang jarang pulang pagi. Iya. Pas kita musyawarah atau rapat itu kadang jam 2 jam 3. Nah seperti itu dia. Oke. Kalau Pak BPD termuda ya, waktu dulu. Kalau sekarang ya sudah kepala 4 atau 5. Oh, kepala 4. Kalau dari sudut pandang Bapak sendiri, progres sampai hari ini, karena kan sudah lama bergelut di pemerintahan ya, sejak menjadi BPD kemudian kepala desa. Bagaimana sih pandangannya dari BPD sebelumnya sampai BPD periode yang kemarin? Jadi kalau kita lihat mungkin sama saja kalau yang BPD sebelumnya atau sekarang ya. Cuman permasalahan yang ditemukan mungkin berbeda. Jadi ketika dulu juga karena kami dulu beda dia pada perwakilan desa namanya ya. Oh, bukan. Dan itu lebih berwibawa BPD waktu itu. Karena BPD bisa mengusulkan untuk pemberhentian kepala desa waktu Dulu. ya. Tapi kalau sekarang tidak ya. Jadi namanya diganti jadi Badan Permusyawaratan Desa. Jadi saya rasa sama saja BPD itu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Hanya saja memang apapun usulan atau hal-hal yang disampaikan oleh BPD kepada kepala desa untuk masyarakat, ya akhirnya nanti eksekusinya hanya kepala desa saja. Hanya kepala desa saja. Ya bisa juga BPD memaksa harus gitu ya. Tapi kalau kepala desanya ya kalau mau melakukan itu mungkin ada kendala atau apa, ya tidak bisa juga kita paksakan. Ya. Penting juga BPD itu harus berani menyampaikan Harus berani menyampaikan. apa yang dikeluhkan oleh masyarakat ataupun usulan-usulan. Oke. Kalau Pak Kawil sendiri ya, Pak Kawil Banjarmanis Selatan, karena ini kan bergelut di masyarakat ya, secara otomatis sudah tahu menahu bagaimana apa yang menjadi keluhan di masyarakat. Kemudian bagaimana misalkan cara pengusulannya ke BPD supaya ada peraturan-peraturan misalkan. Kalau Pak Kawil sendiri semenjak naik menjadi Kawil dan sampai hari ini, progres BPD di tataran masyarakat misalkan untuk mengambil aspirasi, menampung aspirasi masyarakat seperti apa kira-kira? Terima kasih ada senior kita yang sedikit menjadi senior kita di BPD. Ya sedikit mungkin saya ingin sampaikan terkait masalah bagaimana BPD di masyarakat yang saat ini sebenarnya kan BPD itu adalah partner kerja kita di mana. Betul. Karena BPD itu kan dilahirkan dari masyarakat atau perwakilan dari masyarakat itu sendiri. Sebenarnya yang jadi kendala kita bersama sebenarnya adalah seharusnya kalau kita melihat dari peraturan regulasi yang ada, dari Permendagri nomor 110 tahun 2017 itu sudah jelas bagaimana tugas dan fungsi dari BPD. Tidak hanya mengawasi kinerja dari kepala desa, apalagi sekarang kepala wilayah perangkat termasuk dari perangkat kepala desa itu sendiri. Sehingga tidak hanya BPD itu bagaimana mengawasi di tataran desa, tapi juga bagaimana BPD itu juga mengawasi dari sampai tingkat down gitu kan, agar pekerjaan kita itu down top itu berjalan dengan baik. Seharusnya bagaimana kita membangun sinergi antara BPD dan kepala wilayah, perwakilan dari BPD itu sendiri.
Karena jelas dari tugas fungsi dari BPD itu adalah menampung aspirasi dari masyarakat. Apapun yang ketika diundang bermusyawarah itu yang disampaikan adalah kondisi real dari masyarakat yang diwakili. Nah, sehingga kami sebagai kepala wilayah itu adalah sebagai penguat penyampai itu. Ketika itu berjalan, dua aspek itu berjalan, ketika masyarakat menyampaikan ke BPD ataupun kami mendiskusikannya kembali tingkat antara BPD dan kepala wilayah. Sehingga ketika ada rapat, tinggal BP atau kepala wilayah yang menyampaikan, kita saling menguatkan gitu, kita saling mendorong. Sehingga dua regulasi ini berjalan dengan keinginan kita dengan masyarakat. Nah, terkait masalah direspon cepat oleh pemerintah desa itu tergantung dari kebutuhan dari desa itu sendiri. Kalau itu dia mendesak, pasti segera direspon. Tapi kalau itu masih belum diprioritaskan, masih ditunda lagi gitu. Nah, ini yang kita harapkan. Yang saat ini masih kami rasakan di bawah itu adalah komunikasi kita yang tidak aktif antara BPD dengan kawin gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita. Saya kembali ke Pak Sekretaris BPD karena masih agak kaku kalau kita sebut yang lain, tetaplah Sekretaris BPD kita sebut ya, masih tetap kan karena masih belum habis anunya. Pak Sekretaris, kira-kira kesulitan yang didapatkan selama ini, karena kan meskipun menjabat satu periode kan, tapi dua kepala desa yang sudah pernah memimpin di periodenya Bapak. Kira-kira kesulitan yang dialami oleh BPD ya dari sudut pandang Bapak, terutama kesulitan yang dialami BPD ketika misalkan ingin membuat keputusan atau kebijakan yang melihat kondisi-kondisi di tengah-tengah masyarakat. Misalkan ada yang mengusulkan apa di tengah-tengah masyarakat itu diusulkan ke BPD, tapi kesulitannya yang kira-kira untuk pengusulan ke misalkan pemerintah desa seperti apa deh? Kesulitannya terutama di HIPAM ini kan, masyarakat maunya cepat untuk mengurus HIPAM ini. Nah, ternyata setelah kita sampaikan ke kepala desa, nah kemudian kita terjun langsung misalnya ke mata air itu, nah ternyata air yang dapat air yang ke Anjani itu kurang atau jadi kita berpikir lagi di sana kesulitannya. Nah, kira-kira bagaimana cara kita untuk menambah debit air ke Anjani itu. Nah, makanya sampai sekarang ini mungkin PR untuk BPD ke depan ini. HIPAM ini sangat penting untuk masyarakat, sudah bertahun-tahun. Nah, ini PR sangat besar. Nah, kira-kira solusinya sering kita usulkan juga di pas di rapat-rapat untuk air HIPAM ini. Kira-kira kalau tidak bisa dengan sumber bor atau dengan ambulan boro ini, nah, atau yang lain misalnya PDAM, sering juga kita usulkan pas rapat-rapat di kepala desa. Nah, tapi mungkin eksekusinya itu yang masih belum maksimal. Ya, maksimal. Oke. Kita kembali ke tema awal. Kalau tadi kan ya prolog sedikit. Karena Bapak bergelut di tengah masyarakat menjadi kepala wilayah, kira-kira yang elegan ya, BPD itu calon yang elegan itu yang seperti apa kira-kira kalau dari sudut pandang kepala wilayah? Karena kan tadi kan BPD harus kolaborasi dengan kepala wilayah di tataran dusun gitu. Kira-kira yang elegan yang seperti apa? Apakah yang muda ataukah yang tua atau yang seperti apa kira-kira? Ya, mungkin yang perlu jadi tolak ukur di BPD itu kita diskusikan sebelumnya tadi. Iya. Sekretaris BPD itu tingkat kesulitan yang tadi dicurhatkan itulah tingkat pemahaman terhadap penyusunan sebuah undang-undang itu sendiri. Nah, di sini jadi PR besar kita, menjadi garis besar kita adalah berarti kita butuh orang yang memahami tentang bagaimana penyusunan sebuah aturan. Yang kedua, dari BPD itulah yang benar-benar tegas, keras. Iya. Keras dalam tanda kutip apa ini? Keras itu adalah bagaimana dia agar roda pemerintahan di tingkat desa itu benar-benar berjalan sesuai dengan regulasi. Yang selanjutnya adalah BPD itu seperti yang disampaikan oleh sepupu kita tadi, itu BPD itu jangan datang duduk.
Kalau BPD datang dulu itu berarti aspirasi masyarakat tidak tersampaikan. Dia mampu mengolah tataran bahasanya ketika menyampaikan untuk menghipnotis Iya. kepala desa itu agar aspirasinya itu cepat tersalurkan. Iya. Yang selanjutnya adalah BPD itu yang benar-benar bisa memahami budaya yang ada di masyarakat itu sendiri. Sosial budaya. Ya, karena rata-rata kalau kita melihat bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah bukan bantuan berbentuk fisik tapi Iya. sentuhan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga fungsi dari seorang BPD itu adalah berjalan sesuai dengan regulasi itu sendiri. Iya. Itu yang pertama. Itu yang penting. Kalau Bapak sendiri, kalau calonnya muda misalkan, kira-kira pas nggak untuk di tataran BPD? Jadi begini, menjadi BPD itu atau menjadi aparatur pemerintahan itu tidak gagah-gagahan ya. Tidak gagah-gagahan. Nah, jadi artinya harus mengerti dulu. Iya. Misalnya seorang calon itu mau jadi calon BPD, tugasnya BPD itu apa gitu kan? Harus paham. Nah, jangan-jangan nanti kalau sudah jadi BPD tidak tahu apa yang mau dilakukan, apa. Terlepas dari yang muda atau yang tua, saya rasa tidak ada bedanya. Tapi akan lebih baik juga ketika yang muda berani dan bisa menjadi anggota BPD dan mengetahui apa sebenarnya itu BPD, ya silakan saja gitu. Jadi tidak mesti harus muda juga, tidak mesti juga harus tua, kan? Nah, jadi muda tua itu sama saja. Cuman intinya harus mengetahui lah apa fungsi dan tugasnya sebagai anggota BPD. Seperti apa yang disampaikan Pak Kawi tadi, jangan jadi BPD itu ketika datang rapat atau pertemuan tidak berani bersuara, hanya mengisi daftar hadir, duduk mendengarkan tanpa melakukan usulan-usulan ataupun apa yang disampaikan oleh masyarakat. Dan tidak mungkin walaupun ya sebagai BPD itu tidak ada masyarakat yang langsung menyampaikan kepada dia ya, tetapi paling tidak dia mengetahui kondisi wilayahnya apa sebenarnya yang kurang. Misalnya ada talus yang rusak, ada masyarakat yang sakit, jarang tersentuh oleh pemerintah, entah desa, kecamatan atau apa, bisa juga dia disampaikan di pertemuan seperti itu. Jadi sekali lagi harus mengetahui lah bagaimana situasi wilayah orang yang akan diwakili ya. Kalau sekarang kan BPD ini seperti pemilihan DPRD ya, pakai dapil dia atau per dusun ya, beda dengan dulu. Dulu kan keseluruhan dia dipakai. Jadi sekarang itu tugas menjadi BPD itu saya rasa lebih ringan. Dia hanya bisa memperhatikan wilayahnya saja lah ya, apa mana yang dia wakili ya. Jadi agak lebih mudah lah. Beda kalau dulu kita harus mengetahui sewilayah Desa Anjani apa permasalahannya gitu. Jadi sekarang yang paling tidak harus dia mengetahui wilayah yang dia wakili. Nah, jadi sekali lagi tidak mesti muda, tidak mesti tua, ya sama saja. Tapi langkah-langkah lebih baiknya ketika yang muda bisa berbuat untuk masyarakat dan bisa berani menjadi anggota BPD. Bisa aja. Baik. Menarik sekali pembahasannya. Karena siapapun berpeluang menjadi anggota BPD, tetapi yang harus berani, Iya. berani berbuat, berani bertanggung jawab, kemudian berani Bersuara. menerima risiko. Karena kan kita tahu kalau kita sudah berada di misalkan di BPD, secara otomatis seperti yang dibilang Bapak tadi banyak kritikan yang masuk. Padahal kita bekerja tapi masih tetap saja kritikan itu masuk untuk kita, untuk anggota-anggota yang lain. Ya itu memang menjadi PR kita bersama juga. Barangkali harus ada keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat. Nah kalau Pak Sekretaris sendiri, ya permasalahan kan tadi juga dibahas tentang HIPAM,
kemudian apa juga tadi tentang keamanan, kemudian tentang pekerja migran itu secara otomatis diambil dari permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kan, permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kalau pengalamannya sampai hari ini itu yang paling apa ya, yang paling sulit terutama di tengah masyarakat itu, apakah tergantung kan, ini kan katanya tadi kan per dapil dia, per dusun dia, secara otomatis kan peraturan tuh harus mengcover secara keseluruhan sedesa gitu. Tapi apakah ada juga politik di tengah-tengah BPD itu sendiri terjalin kira-kira? Politik. Ya barangkali untuk membuat aturan ini kan peraturan itu kan dibuat harus secara keseluruhan ya, menyeluruh ya. Nah kalau ada permasalahan di Anjani di dusun yang lain kemudian tidak ada di dusun-dusun yang lain itu, nah untuk bagaimana caranya untuk mengusulkan supaya permasalahan itu memiliki aturan di desa, ataukah memang agak sulit ya kalau tidak ada kesepakatan antara anggota yang satu dengan anggota yang lain, kira-kira gimana dia? Nah, karena menurut pengalaman selama ini, ya, misalnya kita membuat perdes itu, memang akan muncul dari salah satu dusun misalkan, nah, tetap kita akan jadikan satu dia tingkat desa lah, walaupun hanya satu, misalnya ada masalah di dusun ini, tetap perdesnya itu akan jadi satu dia. Perdesnya itu. Nah, tapi kita tidak sembarangan buat aturan atau perdes. Nanti kita lihat dulu apakah ada Permendagrinya, perdanya, perbuknya dan lain sebagainya. Dari sana kita ambil acuan. Nah, baru kita berani membuat aturan atau perdes itu. Konsekuensinya kalau dibuatkan perdes apa dia Pak? Kalau di desa harus seperti apa misalkan? Kalau konsekuensinya dibuatkan misalkan BPD mengusulkan peraturan baru kemudian disahkan oleh desa, konsekuensinya yang didapatkan oleh desa apa dia? Apakah harus membuat anggaran dan lain sebagainya atau sosialisasi? Ya jelas sih, pertama kalau buat perdes kan pasti akan ada anggarannya. Iya. Ya, kemudian kalau sudah ada perdes harus disosialisasikan, itu juga butuh anggaran. Nah, begitu juga misalnya mau buat perdes seperti ini, kos-kosan misalkan. Nah, di sana tempat walahannya atau kan siapa yang akan nagih kos-kosan itu atau RT dan sebagainya, itu terletak kesulitannya. Nah, apalagi kemarin ini tidak jadi kita buat perdes kos-kosan, nah, kita ambil ke keamanan. Di sana keamanan dan kebersihan. Nah, di sana untuk keamanan 25.000, kebersihan 25.000, itu pun masyarakat masih mengeluh. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi kalau sudah mengeluh, jadi kita akan apakah kita akan perbarui perdesnya atau bagaimana. Sana letak walahannya. Ya. Kalau sampai hari ini berapa tadi? 4 atau 6 aturan yang sudah buat di periode kemarin Mas saya? Ya, sekitar 6 ya. 6 aturan. Tapi kan banyak masyarakat yang memang tidak tahu ya. Banyak masyarakat yang tidak tahu apa saja bentuk-bentuk aturan itu yang dibuat oleh pemerintah desa. Kendalanya apa kira-kira? Nah, kendalanya kurang sosialisasi oleh pemerintah desa. Nah, begitu hanya kita buat perdes tapi tidak disosialisasikan. Nah, seperti perdes desa siaga kan, sebenarnya sudah lengkap aturannya di sana. Kalau masyarakat buang sampah sembarangan, sebenarnya ada dendanya juga di perdes itu. Tapi cara mensosialisasikannya itu juga mungkin dari pemerintah desa yang mungkin belum kita kurang juga kan. Apakah perlu pasang baliho dan lain sebagainya. Kalau masukan dari Bapak mengenai permasalahan ini, karena kan katanya kan kurang sosialisasi ya. Kalau masukan dari Bapak misalkan, jadi apapun itu tentunya kita harus komunikasikan ya. Iya. Aktif untuk memberikan masukan atau saran pendapat
masukan kepada pemerintah desa. Ketika itu sudah kita lakukan, ya tergantung bagaimana seorang kepala desa untuk bisa melakukan apa yang kita sudah sampaikan. Tetapi intinya insya Allah lah, ketika kepala desa aktif BPD itu tidak semata-mata ketika rapat saja untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan, insya Allah pasti akan dilakukan secara bertahap, ya. Misalnya ada seperti sosialisasi yang tidak dijalankan, ya mungkin ada bertahap tingkat dusun, mungkin kepala wilayahnya yang sosialisasi di sekitar itu, gitu ya. Tapi mohon maaf sekarang ini saya lihat ya, Pak Kepala Wilayah, ya bukan SIDE mungkin ya. Jadi kepala wilayah ini ya lari kepala wilayah lah sekarang. Kepala wilayah ini sekarang kan 17. Iya, Ya. 17. Dulu kepala wilayah itu memimpin satu dusun itu bisa 13 RT, 14 RT yang dipimpin ya. Sekarang cuma satu RT kadang, atau Minimal. 2 RT ya. Maksimal kayaknya kayak di Anjani Selatan itu 7 RT. Di tempat saya cuma 2 RT ya. Sekarang lebih sempit wilayahnya. Nah, saya lihat walaupun lebih sempit, kinerja kadus kepala wilayah ini kurang optimal. Berarti lebih bagus yang Ya lebih bagus sebelumnya. Ini mohon maaf saja. Saya lihat ya. Iya. Tapi kan saya tidak sebut orang ya. Yang bagi yang merasakan supaya berbenah lah. Ya. Banyak saya lihat parit itu penuh dengan tanah ya. Iya. Itu tidak ada inisiatif kepala wilayah untuk mengajak masyarakat bergotong royong. Ya. Misalnya setiap hujan sampah tersumbat tempatan padi tidak pernah dilihat. Nah, sementara di tengah masyarakat setiap permasalahan yang ada itu hanya disebut kepala desa. Ini kepala desa ini tidak bersetuju kerja katanya. Sementara wilayahnya tidak pernah disebut. Ya, seharusnya kepala wilayah itu lebih aktif lah. Untuk bisa juga jangan hanya BPD saja yang harus menyampaikan apa permasalahan masyarakat ya. Nanti ketika BPD menyampaikan permasalahan masyarakat, marahlah kepala wilayahnya. Iya, iya. Seolah-olah dia tidak disenangi oleh BPD itu ya. Itu banyak yang terjadi. Ini terus terang saja. Jadi tidak peka. Kepekaan Ah, itu ya, harus kepekaan itu yang tidak ada. Misalnya melihat sampah yang numpuk apa itu, tidak ada inisiatifnya bagaimana caranya supaya tidak seperti itu. Nah, terus misalnya ada gerombolan pemuda Iya. yang melakukan hal-hal yang negatif, sedikit-sedikit kepala desa ya yang turun tangan. Harusnya kepala wilayah lah yang lebih berperan. Ya. Kasihan kepala desa, banyak yang dipikirkan. Ini bukan saya membela kepala desa Pengalaman karena ya, saya sudah menjadi kepala desa, tidak. Karena apa? Menjadi kepala desa itu waduh ya, tidak seindah yang dibayangkan lah, ya. Kadang-kadang ya senang, kadang-kadang sangat rumit ya. Ketika permasalahan tidak bisa kita selesaikan, tidak bisa tidur kita. Tapi ketika permasalahan itu bisa kita selesaikan, nyaman rasanya, perasaan ya. Nah, sekali lagi ya mudah-mudahan ini kalau didengar oleh kepala wilayah kita khususnya yang ada di Anjani atau yang lain ya, janganlah memberikan beban tambahan kepada kepala desa. Jadi mari kita peka terhadap apa yang dialami oleh masyarakat dan apa yang harus dilakukan. Jujur saja gajinya besar sekarang. Dulu kadus itu gajinya cuma 200 mungkin atau 250. Sekarang 2.500.000-an lebih ya. Nah, ini. Nah, 2,5 ini juta. ya, itu pendapatannya lebih besar, wilayahnya lebih sempit. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau nah ini juga secara otomatis karena ada kepala wilayah, Kita jawab sekarang. meskipun sudah diberikan pesan atau sinyal, kalau bukan bapak yang disinggung tapi secara otomatis mewakili kan, mewakili. Saya ingin memberikan 2 pertanyaan. Kira-kira untuk masukan ke BPD, karena tadi kan sosialisasi yang kurang, kira-kira masukan dari kepala wilayah seperti apa untuk memaksimalkan itu. Kemudian yang kedua, masalah inisiatif dari kepala wilayah secara umum ya,
karena masukan dari Pak mantan Kades kalau sekarang ini inisiatif dari Kawil itu agak kurang dia. Permasalahan itu yang membuat permasalahan itu kira-kira apa? Apakah terlalu sibuk kah? Atau terlalu sering di kantor kah? Nah, atau seperti apa? Karena kan aturannya sekarang harus kantor kan Pak. Kira-kira apa kira-kira? Ya untuk BPD ya, ini besar harapan kami yang pertama ya. Tapi mari kita bangun sinergitas karena BPD ini adalah antara adik dan kakak dengan Iya. kepala wilayah. Harus sering berdiskusi, sahabat sebagai sahabat kita, orang tua kita juga. Harus sering kita berbagi agar tidak terjadi sesuatu yang mengatakan BPD dan kepala wilayah itu tidak aktif. Iya, harus dijaga. Terus yang kedua untuk BPD, bagaimana BPD ke depan ini adalah benar-benar lahir murni dari masyarakat itu dan benar-benar memperjuangkan hak aspirasi dari masyarakat. Karena sudah jelas Bukan BPD titipan itu gitu ya. bukan titipan Oh, gitu. bukan titipan. Kalau hanya titipan, ini yang menjadikan sebuah desa itu tidak maju-maju. Iya, betul. Kan sudah jelas bahasa itu. Kalau ingin desa itu maju sesuatu harus sering dikritik dengan otokritiknya. Itu kan. Ya walaupun kita sama posisi kita sekarang masuk dalam sebuah pemerintahan gitu. Masalah kritik-kritik itu ya sudah terbiasa. Tapi yang kita inginkan adalah kritik yang konstruktif. Gitu. Bagaimana kita sama-sama berjalan dengan arah yang berbeda tapi kita ketemu dalam tujuan yang sama. Iya. Terus yang kedua untuk kepala wilayah sekarang ini. Kalau wilayah ini Memang kepala wilayah seperti yang disampaikan oleh Hayanda kita tadi adalah kita dapat pendapatan. Terus wilayah kita semakin sempit. sebenarnya kan tergantung dari kreativitas dari kepala wilayah. Iya. Kadang ada wilayah yang hampir habis dari kayak pembukaan jalan, talut semuanya sudah selesai dibangun. Iya. Tinggal hanya memikir bagaimana pembinaan. Ada wilayah yang permasalahannya berbeda wilayah. Kembali kepada kepala wilayah itu sendiri, apakah dia kreatif atau peka terhadap kondisi sosial itu sendiri, gitu kan? Peka yang paling penting. Itu yang penting gitu. Ya kan waktu kami misalkan kami saat sekarang di Banjarmanis, alhamdulillah yang dulunya gelap, pendek ya. Gelap. Dan alhamdulillah gitu kan. Sekarang alhamdulillah semua tiang-tiang listrik itu kita pasangkan lampu jauh. Dan semua pohon-pohon dibantu sama pemerintah desa kita babat. Alhamdulillah sekarang kan ini bentuk kreativitas dari inovasi dari kepala wilayah, BPD dan lembaga-lembaga yang lain. Iya. Nah ini sebenarnya masalah dia ngantor tidak ngantor. Alhamdulillah kepala desa memberikan kita ruang yang sangat besar, saudara. Kita diberikan ruang ngantor, tapi permasalahan harus selesai di bawah. Gitu. Kalau jangan masuk kantor, kalau permasalahan di bawah masih belum selesai. Oh, gitu ya. Dan itu kepala desa. Sekarang kita yang menerjemahkan apakah kita peka terhadap yang disampaikan oleh kepala desa Iya. itu gitu kan. Maksud kepala desa mungkin tafsiran saya pribadi, jangan terlalu cepat membawa permasalahan ke kantor. Gitu maksudnya gitu kan. Jangan sedikit-sedikit melapor ke kantor, sedikit melapor ke kantor. Gitu. Karena kita ini adalah penyambung dari pemerintah desa. Sebenarnya kita adalah titisan di kepala desa sebenarnya kan. Dari kepala desa. Oh iya. Karena kita ini adalah membantu Mana mungkin kinerja kepala dari desa kepala tahu desa itu permasalahan sendiri di gitu. bawah. Apapun kebijakan dari kepala desa itu kalau itu kebijakan bisa ketika kita bisa kita sampaikan untuk menyelesaikan permasalahan, berarti termasuk dari titah dari kepala desa. Kita dari kepala desa. Itu sebenarnya, tapi kan rata-rata kita apakah terjemahan kita berbeda atau sama gitu Iya. dari kepala udah berbeda-beda. Tergantung dari kepala itu menafsirkan bahasa dari kepala desa itu sendiri. Oke. Kalau dari sudut pandang Pak Sekretaris BPD ini, tadi kan Pak Kawil yang memberikan masukan. Nah, sekarang Pak Sekretaris BPD yang harus memberikan masukan terhadap ya kinerja Kawil kan, kinerja Kawil ya untuk ya membenahi, harus ada kritik dan otokritik kan, harus ada masukan Tadi juga. bahas BPD pindah ke Kawil ya. Enggak. Karena kan ini kan menyentuh satu, masyarakat satu dia jadinya. Karena nanti juga pemilih itu harus ditentukan oleh Kawil. Kira-kira kalau masukan dari Pak Sekretaris BPD karena sudah menjabat 6 tahun ya, masukan untuk kepala wilayah apa kira-kira Pak? Oke. Nah, sebenarnya untuk masukan ke Kawil banyak permasalahan yang tidak kita saling ketahui, tidak pernah nyambung Iya. selama ini. Nah harus seperti itu. Calonnya harus tahu gitu kan.
kadang masyarakat nanya di BPD, sementara kita tidak pernah dikasih tahu oleh kawin itu sendiri permasalahan itu. Jadinya kita tidak bisa jawab karena kita tidak pernah dikasih tahu oleh kepala wilayah itu. Sering yang seperti itu. Nah, kemudian kalau ada rapat-rapat juga kadang, nah yang biasa terundangan kan ke BPD itu kawil kan, dititip oleh kantor. Kadang undangan tidak sampai, sering itu tidak sampai ke BPD itu sendiri. Ada beberapa BPD yang kita ya tidak ada undangan, akhirnya dia tidak datang gitu. Nah, itu hal sederhana itu ya. Sederhana, apalagi yang hal yang besar. Iya. Ya. Jadi harus ada, bukan berarti kita berpindah ke permasalahan kawin, enggak, tapi memang kan Kaitannya harus ada kaitannya di sini. Calon BPD yang elegan itu yang seperti apa? Ya memang harus membangun komunikasi, yang harus bisa membangun komunikasi. Nah, terakhir sebelum kita tutup, terakhir saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Kira-kira ada peluang nggak, terutama ke Pak Kawil yang juga kebetulan jadi panitia, masuk dalam panitia, kira-kira ada peluang nggak terhadap anggota atau calon anggota titipan atau calon anggota siluman dalam kontestasi BPD tahun ini? Nah, kalau kami Pantu saat sekarang ini ya mungkin kalau berbicara titipan mungkin sampai saat ini kita belum mendengar sampai ke situ. Tapi kita sangat bersyukur yang saat sekarang ini sistem demokrasi kita di Anjani itu sangat sehat. Dalam arti sangat antusias masyarakat kita. Kalau kami melihat, mungkin yang dulunya ketika 8 kepala wilayah, 8 wilayah itu mungkin satu tidak ada egosentris kewilayahan. Kalau sekarang terbangun egosentris itu gitu kan? satu BPD itu mewakili 2 atau 3 kepala wilayah kecuali Darul Hijrah gitu. Sehingga mau tidak mau strategi yang dimainkan oleh kepala wilayah, RT dan tokoh-tokoh kita itu harus kita yang punya ke BPD gitu. Sampai seperti itu dia. Sehingga nepotisme wilayah itu dimainkan di sana gitu. Dipaksa ada harus calon dipaksa gitu kan. Sehingga kita melihat demokrasi kita di Anjani ini sangat dinamis sekali gitu. Sangat sehat. Ini adalah bonus demokrasi bagi kita di desa Anjani. Kita sangat peka terhadap demokrasi. Terkait masalah titipan kemungkinan mungkin tidak ada yang tak bisa seperti itu, karena yang lahir langsung dari masyarakat itu sendiri. Nah, dari panitia itu sudah menjadwalkan dari tanggal 24 sampai tanggal 11 itu adalah musyawarah dusun. Itu lahir dari masyarakat, usulan masyarakat itu sendiri. 24 Januari sampai 11 Februari. Ya, 11 Februari itu lahir dari masyarakat itu sendiri. Sehingga lahirlah satu calon, yang itu calon itu nanti yang mendaftarkannya, yang menyiapkan berkas adalah dari masyarakat dan kepala wilayah, bukan calonnya gitu kan langsung. Gitu Ya, tinggal kita koordinasi dengan calon itu sendiri, apa syarat-syaratnya yang dibutuhkan gitu. Begitu juga mungkin dari dusun-dusun lain, kekuatan nepotisme dan egosentris wilayah itu dimainkan sehingga demokrasi kita naik sekarang di Anjani ini gitu kan. Sudah pasti. Ya, kita melihat antusias dari pemuda, golongan tua, golongan pemuda, perempuan ini juga sekarang kok ketika kita ketemu yang dibicarakan bukan penjaringan perangkat desa, tapi yang dibicarakan adalah BPD yang dibicarakan. Yang paling seksi gitu. Paling seksi ini yang sekarang menarik di desa Anjani. Berbeda dengan desa-desa yang lain, cukup saya melihat ada beberapa desa cukup ditunjuk sebagai kepala wilayah, jadi BPD sudah gitu kan. Itu kan sudah masuk titipan. Nah, kalau itu kan beda loh ke desa lain kan. Iya, Kalau kita makanya. di sini lahir langsung dari masyarakatnya sendiri. Kalau dari sudut pandang Bapak sendiri, apakah ada potensi nggak titipan itu? Saya rasa tidak ada hal seperti itu ya. Alhamdulillah di Anjani ini tidak ada hal-hal titipan-titipan ya. Cuman yang terkadang ketika perekrutan perangkat desa atau KAUR ya, yang ada tes wawancara, tes tulisnya ya, itu ada banyak indikasi lah. Tentunya karena ini juga ada perangkat desa ya. Ketika perekrutan perangkat desa ini, saya minta kepada panitia khususnya itu bisa berhati-hati lah, jangan ada yang bermain mata ya, kerja yang sejujurnya,
sehingga apa yang dihasilkan juga akan lebih baik. Dan untuk BPD saya rasa tidak ada BPD titipan, karena itu akan ditunjuk oleh tokoh-tokoh masyarakat, bukan ditunjuk oleh kepala wilayah, ya, atau kepala desa. Ketika ditunjuk oleh kepala wilayah atau kepala desa, ya bisa saja itu katakan titipan, siluman, ya. Nah, terakhir mungkin saya mau sampaikan di sini. Jadi sekali lagi, siapapun yang berniat atau yang bisa menjadi anggota BPD di Desa Anjani, mari mulai sekarang kalau mau ingin menjadi calon BPD, pelajari, ya, pelajari wilayahnya, pelajari apa permasalahan yang kira-kira akan disampaikan kalau dia menjadi anggota BPD nanti. Ya, ketika usulannya tidak ditanggapi, bagaimana responnya? Ya, jangan menyerah ketika rapat saja. Ya, nah, jadi ketika rapat tidak bisa ditanggapi dengan baik, ya bagaimana pendekatannya kepada pemerintah desa, gitu ya. Nah, jadi terlepas dari perempuan, pemuda, orang tua, itu saya rasa tidak jadi permasalahan. Tapi alangkah indahnya ketika yang muda lebih bisa, lebih pantas, ya lebih bagus juga itu ketika pemuda bisa maju. Itu saja, terima kasih. Oke. Nah, sebelumnya yang terakhir, saya menyampaikan permohonan maaf ya, ketika nanti ada yang mendengarkan kepala wilayah kita khususnya, apa yang saya sampaikan tadi merasa terganggu dan merasa disindir ya, tidak ada maksud apa-apa. Tapi ini yang saya lihat ya. Nah, jadi mudahan menjadi hal-hal yang kebaikan untuk kita semua ya. Insya Allah saya memberikan kritikan tidak ada niat yang tidak baik, demi Allah ya. Saya ingin bagaimana Anjani ini lebih baik dan lebih maju ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali berbeda dari sudut pandang Bapak Sekretaris BPD, ataukah memang sama gitu tentang ya titipan calon-calon titipan yang mengenai BPD ini. Kira-kira pandangannya seperti apa kira-kira Pak? Ya, kayaknya sama saja. Sama saja. Tidak ada titipan. Tidak ada titipan. Tidak ada. Nah, kalau kemarin ini kan kepala wilayah atau kadus dulu namanya kan, nah mempercayai seorang ini menjadi BPD karena ini dia mampu. Nah, dia rekomendasikan orang tersebut jadi BPD. Nah, berarti sekarang sedikit peluang mengenai titipan itu. Apalagi musyawarahnya di dusun. Iya. Kalau LKMD mungkin ya. Oh, beda lagi LKMD. Panjang lagi. Panjang lagi Bisa kalau LKMD bisa. Oke. Terima kasih Bapak Sekretaris BPD, kemudian Bapak Kepala Wilayah dan Bapak anggota BPD termuda pada masanya dan pernah menjadi kepala desa juga. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Dari perbincangan kita malam hari ini, kita sudah bisa menyimpulkan masing-masing, menyimpulkan pribadi mengenai apa yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, dan saya rasa semuanya sudah jelas. Calon yang elegan yang menduduki kursi di BPD itu yang seperti apa, yang harus responsif, kemudian yang harus mampu membangun komunikasi bukan hanya di tataran masyarakat tapi juga kepala wilayah sampai ke pemerintah desa. Nah, karena menjadi BPD bukan tujuannya untuk gagah-gagahan ya, bukan tujuannya untuk datang kemudian duduk dan diam, bukan seperti itu tujuan BPD. Tapi tujuan BPD adalah menampung aspirasi, kemudian menyuarakan aspirasi itu dan berani menyuarakan aspirasi itu. Semoga pada malam hari ini semuanya terlihat jelas, kemudian perbincangan kita juga bisa dipahami oleh masyarakat, dan barangkali ada yang tersinggung kami mohon maaf. Saya mewakili semua narasumber dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.